Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, apa kabar? Bagaimana puasanya? Semoga lancar dan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, saya yakin sebagian besar dari kita sudah tahu 7 abad yang lalu Islam masuk ke Nusantara ini melalui jalur perdagangan. Dari kegiatan ekonomi kemudian berkembang menjadi saluran pendidikan dan dakwah yang waktu itu dilakukan oleh para wali. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Setelah Islam masuk ke Indonesia, lalu berkembang dan meluas. Salah satunya penyebaran Islam di Banten. Banten merupakan wilayah paling barat di Pulau Jawa dan pusat pemerintahnya adalah Kota Serang. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perjalanan saya tempuh kurang lebih 3 jam dari Jakarta. Tiba di tol Serang Barat, itu tandanya saya sudah tidak jauh lagi untuk sampai ke destinasi pertama saya. Kali ini saya mengunjungi sebuah masjid yang memiliki sejarah yang sangat menarik. Kabarnya masjid ini juga sempat terkena tsunami Banten tahun lalu. Namun setelah Maret 2019, masjid ini sudah memulai tahap revitalisasi. Untuk memasuki kawasan masjid yang bersejarah ini, saya harus menempuh perjalanan masuk sekitar 10 menit. Suasana di perjalanan terlihat sangat hijau sehingga membuat saya tidak sabar lagi untuk sampai. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, Kota Serang, Banten. Masjid ini juga merupakan bangunan bersejarah di provinsi ini. Dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin Putra dari Sunan Gunung Jati. Masjid ini juga mempunyai halaman yang sangat luas. Masjidnya bersih dan sangat tertata rapi sehingga terasa nyaman. Bagi sahabat di rumah yang berkunjung ke Masjid Agung Banten, tetap jaga kebersihan ya. Karena sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Agama Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Saya juga melihat payung-payung raksasa, terasa seperti di Madinah saja. Masya Allah. Terus sekarang ini ada keinginan kami kalau di Aceh ada Serambi Mekah, nah Banten ini harus menjadi Serambi Madinah. Makanya kami mengambil payung Madinah sebagai kebanggaan kami. Jadi Aceh Serambi Mekah, Banten adalah Serambi Madinah. Ada berapa Pak jumlah payung-payung itu? 8. Karena suasananya yang tidak ramai pengunjung, saya pun hanya melihat-lihat bagian dari bangunan ini. Suasana di siang hari sangat terik. Jika saya menginjak pelataran saja, sangat panas terasa. Keunikan lainnya dari bangunan ini adalah pada bangunan inti serta pelengkapnya yang dirancang di dalam dan di luar masjid seperti ornamen pada seluruh pintunya. Jumlah tiang penyangga atap hingga bentuk mimbar yang antik semuanya diperhitungkan dengan teliti dan memiliki filosofi serta simbol masing-masing. Misalnya saja 24 tiang penyangga atap dalam bangunan inti masjid yang merupakan simbol waktu dalam sehari. Sedangkan masing-masing tiang yang berbentuk segi 8 menandakan 3 pembagian waktu dari 24 jam, yaitu untuk ibadah,
bekerja, dan mencari penghidupan, serta untuk istirahat. Selain itu, di bagian depan masjid juga terdapat sesuatu yang istimewa, yaitu alat pengukur waktu sholat tradisional berbentuk kubah. Cara penggunaannya yaitu dengan menggunakan bantuan sinar matahari dengan fungsi untuk mengetahui ketepatan waktu sholat. Yang direnovasi pertama tahun 69 gitu oleh Siliwangi, kedua tahun 74 oleh Pertamina, yang ketiga sekarang ini oleh kami revitalisasi. Kalau perubahan tidak ada, hanya ada penambahan di selasar saja. Masjid tidak berubah, bahkan bahan-bahan material masjid yang di dalam itu sebagian besar itu masih asli. Yang ada penambahan itu di tempat-tempat yang kosong itu selasar-selasar itu yang kayak rumah sakit itu penambahan. Masjid ini memiliki gaya khas seperti pagoda Cina, kombinasi bangunan Arab dan gaya Eropa. Melihat perpaduan bangunan masjid yang unik membuat masjid ini juga merupakan bagian dari cagar budaya. Seperti yang saya katakan tadi, Banten juga menjadi salah satu tujuan wisata religi. Seperti yang ada di samping bangunan masjid ini, terlihat beberapa makam dari pahlawan-pahlawan Islam. Beberapa warga juga ada yang menyempatkan diri untuk berziarah di makam. Kegiatan rutin yang dilakukan di masjid ini juga ada seperti membaca Al-Quran, memberikan makanan, juga memberikan santunan. Dalam menyambut bulan Ramadan, biasanya warga Banten memiliki cara yang dinamakan pukul beduk. Biasanya, kegiatan ini dilakukan pada hari pertama bulan Ramadan. Ada sebuah bangunan yang menarik perhatian saya, yaitu menara yang berdiri tegak persis di depan bangunan masjid. Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk menaiki menara masjid ini. Senang sekali rasanya mendapatkan kesempatan menaiki menara mercusuar bangunan bersejarah ini. Saya juga dipandu oleh seorang pengurus masjid. Nah, saat menuju menara masjid, saya melihat ada 4 kolam yang tergenang air. Rupanya tempat itu adalah tempat berwudu. Tetapi karena sudah tidak terpakai lagi, tempat berwudu tersebut dibiarkan tergenang air. Lalu saya memasuki bangunan menara ini. Saya terkejut karena luas tangga dan ruang untuk memasuki menara ini sangat kecil. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk walaupun agak sempit. Sampai di atas menara, Masya Allah, sungguh indah pemandangan masjid dan sekitar. Saya juga melihat beberapa bangunan keraton dan juga tampaknya saya melihat pantai. Dilihat dari atas masjid, tampak luas sekali, apalagi melihat halaman yang membentang membuat saya terkesima dengan bangunan ini. Dan masjid ini bisa menampung 500 hingga 1000 jamaah. Masjid kita bisa menampung sekitar 500 sampai 1000. Ya. Dan kalau sholat itu sampai ke Sampai depan halaman, betul. Sahabat, tidak jauh dari area masjid, saya melihat sekumpulan anak muda. Nah, kebetulan nih, inilah waktu yang tepat buat bikin tantangan hafalan surah Al-Quran pada mereka. Yuk, kita lihat apakah mereka mampu menjawab tantangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma antum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi kita hari ini ada kuis. Pertanyaannya itu adalah malam terbaik di bulan Ramadan, namanya malam apa? Malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Oke, baik. Selamat dapat hadiah. Terima kasih. Dapat 100.000, terima kasih. Alhamdulillah, amal baik bisa dimulai dari yang sedikit. Sahabat, alangkah bahagianya saya mendengar masih cukup banyak anak-anak muda kita yang mampu menghafal Al-Quran.
Nah, sahabat, selain kisah perjalanan saya ke beberapa tempat menarik di Banten ini, di episode Ramadan Karim kali ini saya pun ingin mengajak sahabat menemui dua sosok inspiratif yang berada nun jauh di sana di Surabaya, Jawa Timur. Sekarang saya mau terbang dulu. Sahabat Ramadan Karim, seperti yang saya janjikan, kali ini saya akan menampilkan tokoh masyarakat dan seorang anak muda yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Namun kemudian dia dipercaya oleh warga setempat untuk menjadi takmir sebuah masjid besar, yakni Masjid Al-Awwabin. Daerah tempat berdirinya Masjid Al-Awwabin ini juga dikenal dengan sebutan Kampung Tempe, karena dulunya hampir seluruh warga kampung ini bermata pencaharian sebagai pembuat tempe. Semula masjid ini namanya Langgar Gede, yaitu sudah dipakai Jumatan oleh masyarakat Tenggilis waktu itu. Kemudian dalam perkembangannya, akhirnya masjid ini berdirilah sekitar tahun 74. Di situ Langgar Gede itu berubah menjadi Masjid Al-Awwabin. Masjid Al-Awwabin termasuk sebagai masjid tua yang dalam sejarahnya didirikan di sebuah daerah di mana masyarakatnya sebagian besar begitu percaya dengan kekuatan magis pusaka tradisional keris. Bahkan banyak yang menyembahnya, menganggap keris sebagai pusat energi tertinggi yang menentukan kehidupan manusia. Penyebaran agama Islam terus meluas di Pulau Jawa termasuk Jawa Timur. Para ulama pun singgah dan menetap di daerah ini. Perlahan kepercayaan kepada kekuatan keris pun sirna. Masyarakat perlahan bertobat dan bersegera untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa bersejarah ini diabadikan melalui nama masjid yang kini telah megah berdiri, Al-Awwabin namanya. Para sesepuh memberi nama sesuai dengan makna orang-orang yang bertaubat. Diskusinya para sesepuh pada saat itu ternyata diambil dari sebuah filosofi bahwa orang-orang yang khusyuk di depan-depan itu dulu mantan para promocora atau preman gitu. Artinya bahwa Al-Awwabin itu tempatnya orang tobat-tobat. Namun demikian, pengaruh budaya Jawa tetaplah dipertahankan pada fisik masjid ini, tertanda pada kubahnya yang menyisipkan tampilan ukiran sebilah keris. Kalau masjid tempat lain mungkin kubahnya ini itu langsung begini. Kita ini masih ada lingkuannya seperti keris. Ini sebagai simbol bahwa masyarakat Tenggilis ini pada posisi dulu nenek moyang itu adalah orang-orang yang beragama, senang dengan membesar-besarkan hal yang dianggap mempunyai kekuatan seperti keris. Supaya mereka-mereka yang masih punya anggapan bahwa keris itu mempunyai kekuatan yang itu, mereka tidak merasa bahwa itu sudah ditinggalkan, tapi masih kita hormati, tetapi dari sisi akidah itu sudah kita tiadakan bahwa kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan yang ada di masjid, yaitu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah kepada yang lainnya gitu. Masjid sebagai wadah komunitas adalah tempat berorganisasi. Menjadi sangatlah penting sistem organisasi ditegakkan. Dasar-dasar organisasi perlahan-lahan diterapkan. Tentunya tidaklah terbentuk begitu saja, butuh kesabaran dan ketelatenan dalam mensinergikan antara jamaah satu dengan lainnya.
Inilah yang merupakan jasa dan peran besar seorang tokoh putra daerah kelahiran 17 Agustus 1964 yang disegani di kalangan anak muda di daerah Tenggilis Kauman ini. Beliau juga meletakkan dasar-dasar berorganisasi dan berperan sebagai penengah di antara golongan sepuh dan golongan muda untuk mereformasi manajemen masjid sehingga berjalan seperti sekarang ini. Memang masjid pada awalnya dulu pada masa Orde Baru itu memang diwarnai dengan nuansa politis yang mungkin karena memang struktur daripada pemerintahan desa itu ada yang nangani masalah kestra itu siapa yang ke masjid juga harus mengikuti alur daripada pemerintahan pada saat itu, sehingga di situ banyak ya, saling jegal menjegal. Setelah jadi kelurahan itu sudah berubah karena sudah tidak lagi masjid ini ikut disentralkan pengawasannya dan kegiatannya itu oleh lurah, tetapi sudah diserahkan kepada masyarakat. Nah, setelah diserahkan ke masyarakat inilah akhirnya karena tokoh-tokoh itu masih gaya kepemimpinannya gaya lama, itu susah untuk anak muda itu masuk ke masjid ini. Nah, alhamdulillah setelah perkembangan zaman sudah mulai terbuka, akhirnya teman-teman muda ini mulailah bisa masuk ke masjid dengan membentuk beberapa kegiatan, termasuk diawali dengan bentuknya remas. Semangat muda Haji Musyafaq pun kemudian dinyatakan dengan pemilihan anak-anak muda sebagai takmir dan pengurus masjid ini. Maka para sesepuh masjid pun secara aklamasi mempercayakan posisi penting ini pada Abdul Rahman Khalil, seorang yang berlatar belakang tukang bangunan. Tentunya pemilihan ini bukan tanpa alasan kuat. Adalah akhlak, keikhlasan, selain tentunya bekal ilmu agama yang menjadi sosok ini dipercaya sebagai ketua takmir Masjid Al-Awwabin. Saya sehari-hari sebagai tukang bangunan, tukang batu. Ya, saya asalnya dipercaya jadi ketua takmir ini karena saya mulai tahun 2000 itu sudah aktif di masjid ini dengan segala usaha, dan 2001 saya menjadi ketua remas sampai 3 periode. Terus pada waktu 2012 ini ketika pemilihan kami dipercaya oleh masyarakat sebagai ketua takmir Masjid Jami Al-Wabi. Jadi karena memang itu perjuangan dan juga dedikasi kami untuk masjid ini akhirnya diakui oleh masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh para sesepuh untuk menjadikan Abdul Rahman Khalil sebagai ketua takmir memanglah tepat, karena sebelumnya dirinya telah mampu menunjukkan prestasi hingga dipercaya sebagai ketua remaja masjid selama 2 periode berturut-turut. Saya mengabdi ini karena pendidikan kami ini mengajarkan bahwa ilmu itu tidak boleh disimpan, dan juga pengabdian kepada masjid ini tidak boleh luntur. Terus terang saja kami lulusan dari pondok pesantren, jadi kami dipesan oleh kiai kami untuk mengamalkan apa yang kami dapat dari pondok itu. Salah satunya yaitu mengabdi di masjid untuk memakmurkan masjid. Untuk takmir ini memang kadang-kadang kita menyerasikan dengan masyarakat ini kita sangat sulit, sehingga apapun yang kita lakukan di pandang masyarakat ini tidak sama. Yang terbanyak adalah yang tidak setuju, baik tidak setujunya itu memang untuk mendidik
tapi juga ada tidak sedikit yang untuk menjatuhkan. Nah, sukanya ketika kita mampu melaksanakan apa yang diputuskan di rapat dengan jamaah, itu kita merasa senang bahwa kita bisa melayani masyarakat dan juga bisa siar agama di kampung kita ini. Dalam keseharian hidup yang bersahaja, pria kelahiran Surabaya 21 Februari 1976 ini dengan didampingi istri dan 2 anaknya tetap meluangkan waktu untuk giat melakukan syiar agama, menggerakkan seluruh jamaah agar senantiasa meramaikan kegiatan demi memakmurkan masjid. Kami berharap masjid ini sebagai sebagai pusat kegiatan Islam, tidak hanya masjid ini untuk sholat maktubah atau ibadah mahdhah, tapi untuk kesejahteraan masyarakat baik secara rohani terutama, tapi juga secara jasmani. Demikian Ramadan Karim episode kali ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.